Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rasdin Paru-Paru Sitepu dan Ibu Yuni Astuti Tartiani selaku dosen pengampu mata kuliah komputer aplikasi akuntansi. Kami dari kelompok 6 kelas C2 mata kuliah komputer aplikasi akuntansi akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk pembuatan situs web berbasis akuntansi, yang mana untuk situs web ini kami beri nama Monify IPB. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi inti, izinkan kami untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Almira Wijaya Esaria selaku moderator pada presentasi kali ini dengan NIM akhir 61, dan pastinya di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pepe Westiwianti dengan NIM terakhir 059. Perkenalkan, saya Ayu Rizky Amalia dengan NIM terakhir 283. Kenalkan, nama saya Lutfi Nazarina dengan NIM akhir 204. Perkenalkan, nama saya Zara Azhar Rahman dengan NIM terakhir 328. Baik, untuk pembahasan pertama mungkin mengenai pembahasan tentang perkenalan dari situs web Monify IPB rancangan kami. Untuk pembahasan mengenai perkenalan situs web ini akan dijelaskan oleh Rere. Untuk Rere dipersilahkan. Alasan kami memilih web keuangan pribadi itu karena saat ini pengelolaan keuangan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh banyak mahasiswa. Dengan berbagai kebutuhan mulai dari biaya tempat tinggal, makan, transportasi, hingga hiburan. Mahasiswa seringkali kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran mereka. Oleh karena itu, kami menghadiri sebuah solusi melalui aplikasi akuntansi berbasis web yang diberi nama Monify IPB. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu mahasiswa mengelola keuangan bulanan mereka secara lebih efektif dan lebih efisien. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur utama seperti pencatatan pengeluaran, monitoring saldo, hingga pengelolaan anggaran atau budgeting. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan lebih lanjut tentang fitur login pada aplikasi web yang telah kami buat. Yang pertama itu, kita akan membuat akun. Untuk emailnya diisi sesuai nama. Baik, selanjutnya kita pencet register untuk membuat akun. Lalu setelah membuat akun, kita login menggunakan akun yang telah dibuat. Baik, setelah login, tampilan awal untuk web yang kita buat itu seperti ini. Dan untuk fitur-fitur yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Untuk Zahra, saya persilakan. Baik, yang pertama ada bagian About Us. Jadi di About Us ini dijelaskan bahwa Webmonify IPB adalah platform yang dibuat oleh mahasiswa program studi akuntansi untuk membantu pengguna dalam mengelola anggaran bulanan secara efisien dan dinamis. Website ini dirancang sebagai solusi praktis untuk mempermudah pengelolaan keuangan sehingga pengguna dapat memantau pemasukan dan pengeluaran dengan lebih baik. Selanjutnya, pada bagian dashboard, pengguna dapat melihat secara ringkas informasi keuangan utama seperti jumlah saldo tersisa yang menunjukkan saldo terkini pengguna, lalu total pemasukan dan pengeluaran yang memberikan gambaran jumlah total uang yang masuk dan keluar selama periode tertentu, lalu diagram keuangan yang nantinya akan menampilkan presentasi pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk grafik yang akan muncul setelah transaksi diinput. Dashboard ini dirancang agar pengguna dapat memahami kondisi keuangan mereka secara cepat dan intuitif. Selanjutnya, ada fitur tambahan yang seperti bagian transaksi yang mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terperinci. Selanjutnya, budgeting bulanan yang membantu pengguna merencanakan anggaran untuk setiap bulan. Selanjutnya ada rekapitulasi keuangan yang memberikan laporan lengkap yang memuat seluruh transaksi keuangan pengguna. Lalu untuk penjelasan lebih detail mengenai fitur-fitur ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya.
Baik, untuk yang pertama yaitu ada fitur budgeting. Di sini, fitur budgeting adalah salah satu fitur utama dalam aplikasi akuntansi berbasis web yang kami buat, yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun rencana keuangan berdasarkan dengan kategori pengeluarannya. Fitur ini kami rancang agar mahasiswa dapat yang pertama mengatur anggaran bulanan untuk setiap kategori, memantau pengeluaran dalam setiap kategori secara real time, dan juga menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan pribadi. Fitur budgeting ini sangat fleksibel sehingga pengguna dapat menambahkan atau menghapus kategori sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pengguna tidak akan bisa memasukkan transaksi pengeluaran jika pengeluaran dalam suatu kategori tersebut mencapai dengan batas anggaran yang telah ditentukan. Adapun manfaat dari fitur ini yaitu untuk mengontrol keuangan lebih baik, perencanaan yang efisien, dan juga evaluasi keuangan. Di sini kami akan mencontohkan untuk pembuatan budgeting bulan November. Yang pertama yaitu ada nama di sini yaitu kita bisa menyesuaikan berapa panjang dari kategori yang kita buat, dan juga untuk jumlah ada tombol naik turun yaitu bisa kita menyesuaikan angka anggaran atau jumlah uang yang kita buat dengan otomatis. Di sini saya akan buat untuk tempat tinggal atau kos sebesar Rp600.000. Selanjutnya ada uang makan selama 1 bulan yaitu Rp600.000. Dan juga ada transportasi sebesar Rp200.000. Baik, di sini sudah tertera jelas bahwa kita membuat 3 budgeting, yaitu tempat tinggal kos sebesar Rp600.000, ada uang makan Rp600.000, dan juga ada transportasi sebesar Rp200.000. Di sini kita juga bisa menghapus. Nah, untuk tempat transportasinya, lalu kita kembalikan lagi untuk transportasi sebesar Rp200.000. Di sini nanti juga ada sisa, di mana setelah kita mengeluarkan uang tersebut untuk kebutuhan pengeluaran, nantinya akan tersisa berapa uang yang kita bisa gunakan. Dan ini untuk transaksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk modul selanjutnya yaitu modul transaksi. Di sini untuk modul transaksi itu terdiri dari dua menu. Yang pemasukan yang digunakan untuk menginput pemasukan-pemasukan apa saja yang ingin kita anggarkan. Kemudian ada pengeluaran. Untuk operator boleh masuk ke pemasukan. Oke, baik. Untuk pemasukan, di sini terdapat total balance atau saldo akhir per bulan November. Untuk saldo akhir ini didapatkan dari total pemasukan dari semua yang kita input nanti, dikurangkan dengan apabila kita menginput pengeluaran yang ada. Di sini misalkan saya ingin menginput sisa kas pada bulan Oktober 2024 sebesar 150.000. Oke, di sini sudah tertera dari hasil input yang kami lakukan untuk sisa uang bulan Oktober itu diinput pada tanggal 30 Oktober tahun 2024 sebesar 150.000. Kemudian, andaikan saya ingin menginput lagi untuk setoran uang bulan November sebesar 2 juta rupiah. Baik dari hasil input yang telah kami lakukan, di sini sudah tertampil bahwa sisa uang bulan Oktober sebesar 150.000 dengan uang bulanan November tahun 2024 bulan 30 sebesar 2 juta rupiah, maaf. Jadi di sini total saldo akhirnya dapat terlihat teman-teman, saldo akhir sementara dari pemasukannya itu sebesar 2.150.000. Didapatkan dari sisa uang bulan Oktober yang telah kami input 150.000 ditambahkan dengan uang masuk bulan November 2 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya untuk mode pengeluaran, di sini untuk pengeluarannya itu masih tertampil ya, untuk sisa saldonya itu didapatkan dari pemasukan sebelumnya karena kita belum menginput pengeluaran apapun. Jadi saldonya itu masih utuh 2.150. Misalkan saya ingin menginput untuk pengeluarannya itu uang makan tanggal 27 November sebesar
Lalu di sini teman-teman bisa mengisi juga untuk kategorinya. Nah, kategori ini diambil dari budgeting yang telah kita buat pada modul sebelumnya. Jadi untuk pengeluaran ini bedanya dari pemasukan tadi, kalau misalkan pemasukan tadi nggak ada kategori, untuk pengeluaran ini kita eh, klasifikasikan menjadi kategori-kategori tertentu. Kalau dalam laporan keuangan untuk kategori ini biasa disebut akun. Baik, untuk bulan November itu uang makan sebesar 50.000 sudah tertampil. Kemudian apabila saya ingin memasukkan lagi untuk transportasi tanggal 28 November itu sebesar 100.000 rupiah. Untuk input selanjutnya yaitu mengenai pembayaran kos bulanan. Apabila diasumsikan uang kos bulanan itu sebesar 600.000. Baik, dari hasil input yang telah kami lakukan dari tiga pengeluaran tadi, uang makan sebesar 50.000, transportasi sebesar 100.000, kemudian uang kos bulanan itu 600.000. Jadi di sini untuk saldo akhirnya itu 1.400.000 dari pemasukan yang telah kita kurangkan dari pengeluaran-pengeluaran yang telah kami input sebelumnya. Di sini teman-teman juga bisa untuk mengedit, misalkan ingin mengedit deskripsi ataupun tentang akun yang ingin dimasukkan, kemudian menghapus. Di sini terdapat fiturnya untuk aksi itu ada mengedit dan menghapus. Kemudian untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya untuk di budgeting, tadi kan kita sudah buat untuk per deskripsinya yaitu tempat tinggal, uang makan, dan juga transportasi. Setelah kita masukkan transaksi pengeluaran, nantinya akan ada sisa sebesar persentase yang telah tertampil. Seperti tadi kita sudah membayar uang kos, untuk sisa pada bulan November yaitu sudah habis yaitu karena pengeluaran kita sudah mencapai 100% dari anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk rekapitulasi keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada rekapitulasi keuangan yang dimana adalah rekapan-rekapan dari pemasukan dan pengeluaran transaksi atau budgeting yang terjadi pada bulan November 2024. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di sini ada beberapa transaksi pemasukan dan pengeluaran pada bulan November tahun 2024. Yang pertama, ada sisa uang bulan Oktober sebesar 150.000 sebagai pemasukan pada tanggal 30 November 2024. Lalu selanjutnya di tanggal yang sama, uang masuk pada bulan November 2024 sebesar 2 juta. Lalu selanjutnya ada uang makan sebagai pengeluaran yang terjadi pada tanggal 30 November 2024. Selanjutnya ada uang transportasi yang sebagai pengeluaran sebesar 100.000 pada tanggal 30 November 2024. Lalu selanjutnya ada pengeluaran sebesar 600.000 untuk kos di bulan November yang terjadi pada 30 November tahun 2024. Baik, selanjutnya di sini ada fitur cari atau fitur find yang terdapat pada rekapitulasi keuangan. Yang dimana kita dapat mencari transaksi-transaksi yang berada pada rekapitulasi keuangan. Contohnya, di sini kita akan mencari data dari uang makan. Bisa. Nah, baik seperti itu. Setelah kita cari itu akan terfilterisasi untuk data yang kita inginkan. Baik, selanjutnya di sini ada dashboard yang dimana ada 3 kategori yang ada pada fitur dashboard ini. Yang pertama ada saldo yang tersisa, kedua ada pemasukan, yang ketiga ada pengeluaran. Di sini saya akan menjelaskan uang masuk dan uang keluar yang terjadi pada bulan November tahun 2024. Yang dimana pemasukan pada bulan November 2024 sebesar 2.150.000, lalu pengeluaran yang terjadi pada bulan November 2024 sebesar 750.000,
dan saldo yang tersisa pada bulan November 2024 sebesar 1.400.000. Nah, di sini bisa terjelaskan ya bahwa perbandingannya atau grafiknya ini lebih besar pemasukan yang terjadi pada bulan November 2024 dibanding pengeluarannya pada bulan November 2024. Nah, lalu di sini bisa dilihat ada grafik yang mungkin bisa menjelaskan untuk terjadinya transaksi pemasukan dan pengeluaran yang ada pada bulan November 2024. Baik, untuk pembahasan dari kelompok kami mungkin cukup sekian untuk pengenalan fitur-fitur dari Monify IPB. Semoga pembahasan dari kami dapat dimengerti oleh audiens dan dapat bermanfaat untuk aplikasi yang telah kami rancang sebelumnya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.